Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Nugrahati Sismulyasih, SB, SPD, MPD. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Putri Lestari dengan NIM 4201 421084 dan rekan kelompok saya Ayu Widyaningsih dengan NIM 4201 421080, Ilham Akbar Sadewo dengan NIM 5101 421068, Revi Fitriana dengan NIM 5101 421063, Muhammad Maulana Ihsan dengan NIM 5101 421061, dan Devrian Prayogo dengan NIM 4211 421005. Next. Kami akan menyampaikan 4 topik, yaitu yang pertama ragam bahasa Indonesia, ragam bahasa ilmiah, diksi ragam bahasa ilmiah, dan yang terakhir wacana dalam ragam bahasa ilmiah. Next. Topik yang pertama yaitu ragam bahasa Indonesia. Next. Sebenarnya setiap bahasa itu memiliki kesamaan dalam hal tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Namun faktor pemakai bahasa seperti usia, pendidikan, agama, profesi, dan latar belakang daerah menyebabkan bahasa menjadi tidak seragam benar. Oleh karena itu, muncullah ragam bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 7 ragam bahasa yang akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Yang pertama adalah idiolek. Ragam bahasa yang bersifat perseorangan disebut idiolek. Setiap orang yang berbahasa Indonesia memiliki ciri khas pribadi dalam pemakaian lafal, tata bahasa, ataupun pilihan dan kekayaan kata yang dimilikinya. Misalnya, gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang novel Supernova Gelombang karya Dewi Lestari berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang novel Bumi Manusia Pramudia Anantatur. Yang kedua, dialek. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu disebut dialek. Ada 3 jenis dialek, yaitu dialek regional, dialek sosial, dan dialek temporal. Pertama, dialek regional. Dialek regional adalah variasi bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Contoh, bahasa Jawa dialek Medan, bahasa Melayu dialek Jakarta, dan bahasa Padang dialek Ambon. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu dan dipakai untuk menandai strata sosial tertentu. Contoh, dialek wanita, dialek pria, dan dialek remaja. Yang terakhir, dialek temporal. Dialek temporal adalah dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Contoh, dialek Melayu pada zaman Sriwijaya dan dialek Bali pada zaman Majapahit. Ketiga, sosiolek. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu. Contoh, ragam bahasa mahasiswa, ragam bahasa buruh, dan ragam bahasa remaja masjid. Keempat, fungsiolek. Ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu. Contoh, ragam bahasa penelitian, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa hukum, dan ragam bahasa militer. Kelima, bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi disebut bahasa baku. Kaidah-kaidah dalam ragam bahasa baku, baik di bidang morfologi maupun kosakata, biasanya digunakan secara konsisten. Keenam, bahasa tidak baku. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi. Dalam ragam bahasa tidak baku, kaidah dalam bidang sintaksis, morfologi, fonologi, ataupun kosakata seringkali dilanggar. Yang ketujuh, bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa menurut sarana dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang digunakan secara lisan. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan secara tertulis. Dalam pemakaian ragam bahasa lisan, komunikasi biasanya disertai dengan mimik, gerak-gerik anggota tubuh, dan intonasi pengucapan. Sementara itu, dalam ragam bahasa tulisan, komunikasi dibantu dengan pemakaian tanda baca. Materi kedua yaitu ragam bahasa ilmiah akan disampaikan oleh rekan saya.
Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan nasional dalam bidang pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar sesuai kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Baik, next. Untuk ciri-ciri bahasa ilmiah terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama yakni baku, yakni struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Tepat, ide yang digunakan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Logis, ide atau peran yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima aktif. Denotatif, kata yang dipilih sesuai dengan arti yang sebenarnya dan bersifat objektif. Runtut, ide yang diungkapkan secara teratur dan sesuai urutan. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. 1. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat cendekia. Artinya, bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Contoh, infeksi cendawan membentuk mikoriza CPM akan mempengaruhi serapan hara fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor, dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. 2. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan mengurangi kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan isi kalimat. Contoh, A. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan sehingga kemampuan berpikirnya berada di awang-awang. B. Mahasiswa sering mendapatkan tugas yang erat sehingga kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Revi. Baik, saya akan menyampaikan tentang bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat jelas. Artinya, gagasan akan mudah dipahami apabila A. Dituangkan dalam bahasa yang jelas, B. Hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Contoh, struktur cendawan memiliki mikoriza CPM pada apikal akar terbentuk bebas dan berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas serapan hara oleh akar. Misalnya dalam kompetisi, dalam memanfaatkan karbohidrat, karena cendawan pembentuk mikoriza sangat tergantung kepada kandungan karbon tanaman inang sebagai sumber energinya, serta kapasitas dan mekanisme CPM dalam menyerap hara hanya akan dievaluasi dari asosiasinya dengan tanaman inang. Yang keempat, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Contoh, kata formal, kata non-formal, wanita, cewek, dari, ketimbang, hanya, cuma, membuat, bikin. Next. Yang kelima, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat menghindari fragmentasi. Artinya, kalimat yang belum selesai, kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. Yang keenam, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan.
bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan, artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Contoh, penulis menyimpulkan bahwa hifa cendawan, pembentuk mikoriza yang berasosiasi dengan akar tanaman, mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara fosfor dan nitrogen. Ketujuh, bahasa Indonesia bersifat objektif. Artinya, sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Contoh, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Kata yang menunjukkan sifat ekstrem dapat memberi kesan subjektif dan emosional. Kata bersifat harus, wajib, tidak mungkin tidak, pasti, selalu, perlu dihindari. Yang terakhir, bahasa Indonesia bersifat ringkas. Bersifat ringkas dan dapat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang hemat. Contoh, Tridharma perguruan tinggi menjadi ukuran kinerja setiap sivitas akademika. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Penggunaan ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Dalam bahasa ragam ilmiah memiliki ciri khas yakni cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu etika ilmiah, ketentuan lembaga, contohnya universitas, kemampuan personal, dan kemampuan teknis. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian. Penggunaan diksi dalam ragam bahasa ilmiah. Ketepatan pilihan kata. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi-imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Hal yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai pilihan kata. A. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. B. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. C. Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaan. D. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. E. Waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, terutama kata-kata asing yang mengandung akhiran asing tersebut. F. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. G. Membedakan kata umum dengan kata khusus. H. Mempergunakan kata-kata indera. I. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. D. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Devrian. Baik, selanjutnya adalah perubahan makna tidak saja dipengaruhi oleh waktu, tetapi juga tempatnya. Apa aja sih perubahannya? Yang pertama ada perluasan arti. Yang kedua ada penyempitan arti. Yang ketiga ada ameliorasi. Yang keempat ada peorasi. Yang kelima ada metafora. Dan yang keenam ada metonimi. Next. Ada beberapa wacana dalam ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, ada wacana langsung atau direct speech, direct discourse. Selanjutnya ada wacana pembebaran atau expository discourse. Lalu ada wacana penuturan atau narrative discourse.
Selanjutnya, ada wacana tidak langsung atau indirect discourse. Next. Wacana langsung atau direct speech bisa disebut juga direct discourse. Wacana langsung adalah wacana yang sebenarnya dibatasi oleh intonasi atau punktuasi. Wacana penuturan atau narrative discourse. Wacana penuturan adalah wacana yang mementingkan urutan waktu. Dituturkan oleh persona pertama atau orang pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Berorientasi pada pelaku dan seluruh bagiannya diikat oleh kronologi. Selanjutnya ada wacana pembeberan atau expository discourse. Wacana pembeberan adalah wacana yang tidak mementingkan waktu dan penutur. Berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Yang terakhir ada wacana tidak langsung atau indirect discourse. Wacana tidak langsung adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip secara harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara, mempergunakan konstruksi gramatikal atau kata-kata tertentu, antara lain klausa subordinatif, kata bahwa, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.